Shalom bagi kita semua orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, yang memiliki jaminan hidup yang kekal. Saudaraku, kita akan belajar bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Nehemia pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Saudaraku, perhatikan dengan baik, ikuti pembacaan ini. Nehemia pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, 4 kunci keberhasilan pembangunan tembok Yerusalem. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami siap menerima taburan firman-Mu yang menjadikan kami semakin memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, biarlah kami hidupnya semakin menyukakan hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Kunci pertama keberhasilan pembangunan tembok Yerusalem yang bisa dan hanya 52 hari penyelesaian pembangunan tembok ini. Yang pertama, saya akan membawa kita untuk membaca Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisle tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudaraku, kunci yang pertama adalah hati yang terbeban. Nehemia ketika mendengarkan berita itu dari saudara-saudaranya, maka hatinya remuk redam, empati timbul di dalam dirinya. Dia memiliki beban, hatinya terbeban untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bangsanya yang dicintainya ada dalam keadaan tercela, ada dalam kesukaran yang besar. Mereka direndahkan oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku, penawanan dilakukan ketika bangsa Israel sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan, menyakiti hati Tuhan Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Di dalam kasih-Nya, keadilan Allah dinyatakan, mereka dibuang ke Babel. Yang ada adalah sisa-sisa yang tidak ikut ditawan. Tetapi tembok itu sudah hancur terbakar beserta pintu-pintu gerbangnya. Saudaraku, dengan mendengar itu, dia datang merendahkan diri, mencari wajah Allah, berdoa, memohonkan kekuatan supaya Allah berkenan memakai dia untuk menggerakkan orang-orang yang tersisa yang ada di sana untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Dan itu akan kembali memulihkan harga diri kehormatan bangsanya. Saudaraku, ini yang pertama.
Kalau kita ingin melihat sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, di dalam keluarga, gereja, atau institusi yang dimana kita ada sebagai orang percaya, orang-orang percaya harus memiliki hati yang terbeban. Hati yang terbeban adalah kunci untuk memulai dan menggapai keberhasilan yang akan kita raih. Secara iman, ketika kita terbeban, itu adalah awal untuk sampai kepada keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saudaraku, kalau kita tidak terbeban, tidak akan ada kegerakan. Kalau kita tidak mempunyai empati, kita tidak punya kepedulian, maka itu tidak akan berhasil. Pembangunan tembok Yerusalem, kalau tidak ada orang yang memiliki beban di hatinya, membangun kembali tembok ini dan membangun kembali, memulihkan harkat martabat, kehormatan bangsanya, yaitu umat Tuhan, maka tidak akan pernah berhasil pembangunan tembok ini, karena tidak akan ada kegerakan untuk memulainya. Jadi saudaraku, Nehemia sebagai pemimpin yang dipilih Allah, dia punya hati yang terbeban membangun kembali tembok Yerusalem untuk kehormatan bangsanya, untuk kemuliaan Allah, supaya orang-orang lain yang mungkin berkata itu tidak akan berhasil, mereka melihat kemuliaan Allah. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, Nehemia pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Perhatikan, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudaraku, hal yang kedua, tekad yang kuat, tekad bulat yang ada di dalam diri mereka. Saudaraku, Nehemia terbeban. Kemudian beban itu dibagikan dengan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Kemudian mereka sadar, dan oleh pengaruh api yang ada di dalam diri Nehemia, mereka pun ikut merasakan penderitaan, kesukaran yang dialami oleh orang-orang yang tinggal, yang tidak ikut ditawan, yang sudah menjadi bangsa umat Tuhan yang direndahkan, dicela oleh bangsa-bangsa lain, terutama orang-orang yang menjadi musuh umat Tuhan. Saudaraku, perhatikan, karena Nehemia terbeban, kemudian lahirlah tekad. Tekad itu dibagikannya, dan orang-orang itu pun mau dan ikut untuk memiliki tekad itu. Saudaraku, perhatikan, setelah itu apa yang dikatakan? Mereka siap membangun, itu artinya mereka mulailah dikatakan melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudaraku, ini sebuah kebenaran. Ketika kita memiliki tekad yang kuat, yang bulat di dalam diri kita, ada ketetapan hati di dalam diri kita, maka dipastikan akan diikuti dengan tindakan, diikuti dengan perbuatan, diikuti dengan memulainya langkah mengerjakan sesuatu yang kita sudah rencanakan. Dan ini dilakukan oleh Nehemia beserta orang-orang terdekatnya. Saudaraku, perhatikan, ini kunci yang kedua. Jadi kalau kita ingin melihat keberhasilan, tidak cukup cuman memiliki rencana atau memikirkan yang baik, tetapi selain ada keterbebanan, ada empati, ada sebuah kepedulian,
itu akan diikuti oleh tekad yang diwujudkan di dalam tindakan. Jadi saudaraku, kunci yang kedua adalah tekad yang kuat, yang akhirnya itu diwujud nyatakan di dalam tindakan. Mulailah mereka melaksanakan pembangunan tembok Yerusalem.